Ansheng menelpon Ansin mengundangnya untuk hadir ke pesta ulang tahun ayahnya, padahal Ansin merasa bukan bagian dari keluarga mereka lagi. Keesokan harinya Ansheng menjemput Ansin untuk pergi ke acara pesta itu dan juga membawanya membeli beberapa pakaian. Ansheng menggandeng Ansin untuk masuk ke pesta tersebut, dan akhirnya membuat orang-orang yang melihat menggosipkannya sebagai putri haram Ling Tian, ayah dari Ling Yu. Di sisi lain, Ling Yu berhasil mendapatkan identitas mengenai Ansheng dan ia pun akhirnya memutuskan pergi ke pesta ulang tahun ayah Ansheng setelah mendapat kabar bahwa Ling Feng juga hadir di acara tersebut. Para tamu undangan terkejut termasuk juga Ansin dengan kehadiran Ling Yu yang tiba-tiba di acara tersebut. Kemudian acara dansa pun dimulai, tetapi Ansin malah menolak tawaran dansa Ling Yu dan malah menerima uluran tangan Ling Feng. Akhirnya Ling Yu pun berdansa dengan Sin Er, tetapi Ling Yu terus saja menatap ke arah Ansin dan Ling Feng. Di pertengahan dansa Ansin jadi marah karena Ling Feng yang membahas mengenai ibunya dan 5% saham yang akan diberikan olehnya kepada Ansin. Kemudian Ansin pun pergi meninggalkan pesta itu, dan secara tiba-tiba Ansin diserang oleh seorang wanita yang bernama Yugo, yaitu teman lamanya yang sekarang menjadi pelayan. Ayah Ansheng pun marah kepada Ansin karena sudah membuat keributan di acara pestanya dan Ling Yu pun membelanya. Ansin pun mengajak Yugo untuk berbicara empat mata. Yugo sangat marah kepada Ansin karena sudah membuat hidupnya hancur. Ling Yu dan Ansheng pun mencari keberadaan Ansin melalui CCTV. Sementara Ansin berkelahi dengan Yugo sampai membuatnya jatuh pingsan karena menolong Yugo. Ling Feng pun menemukan Ansin dan disusul dengan kedatangan Ling Yu. Kemudian Ling Yu pun langsung menggendongnya. Ansheng yang ingin mengambil Ansin dari Ling Yu, tetapi Ling Yu tidak mau menyerahkannya. Dan ayah Ansheng pun melarang Ansheng untuk membawa Ansin. Yugo sendiri pun kabur ke sebuah pedesaan dan masih terlihat dendam kepada Ansin. Ling Yu pun membawa Ansin ke rumah sakit. Tidak lama setelah itu ia pun tersadar dan melihat Ling Yu yang menemaninya. Ling Yu pun mengajak Ansin untuk berbicara dan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Ansin tidak mau. Ia malah pergi mau meninggalkan Ling Yu, tetapi Ling Yu langsung mengangkat dan menidurkannya di tempat tidur rumah sakit. Akhirnya Ling Yu kembali minta waktu 1 menit untuk berbicara dan Ansin pun memberikan waktu itu. Ling Yu pun minta maaf karena ia terlambat pulang ke rumah dan menjelaskan mengapa ia harus pergi pada saat itu karena ada urusan keluarga yang sangat penting, tetapi Ansin masih meyakini bahwa semua kebohongan yang dilakukan Ling Yu itu hanya demi 5% saham. Kemudian Ling Yu dihubungi oleh ayahnya dan harus segera kembali pulang dan Ling Yu pun membawa sepatu Ansin agar ia tidak melarikan diri. Di rumah Ling membuktikan kepada ayahnya bahwa Ansin bukanlah putrinya dan akhirnya ayah Ling Yu pun menjelaskan kepada keluarganya bahwa ia berhutang budi kepada Jinwan, yaitu ibu dari Ansin, karena berkat pertolongannya mereka bisa memiliki perusahaan grup Ling seperti sekarang ini. Maka dari itu ia berjanji akan memberikannya saham sebesar 5%. Ia pun memperingatkan anak-anaknya untuk tidak mengganggu Ansin. Mendengar hal itu Ling Feng pun semakin ingin mendekati Ansin. Di rumah sakit Ansheng datang untuk menjemput Ansin, tetapi betapa terkejutnya ia saat melihat Ansin yang sudah tidak ada lagi di kamar, tetapi ia malah ingin melarikan diri melalui jendela kamarnya itu. Kemudian Ansheng dan Dr. Yishan pun langsung menolongnya. Melihat Ansin yang tidak memakai sepatu, Ansheng pun menggendongnya untuk kembali ke rumah. Ling Yu yang kembali ke rumah sakit dan melihat kamar Ansin kosong menjadi terkejut dan ia pun mengetahui bahwa Ansin sudah dibawa pulang oleh kakaknya. Maka Ling Yu pun langsung pergi ke rumah Ansin dan menemukan Ansheng di sana. Ia masuk ke dalam rumah dan membuat rumah itu seperti rumahnya sendiri. Ansin yang baru keluar dari kamar merasa terkejut dengan kedatangan Ling Yu. Pada saat itu juga Ansin mengajak kakaknya untuk makan bersama di luar, tetapi Ling Yu juga ingin ikut bersama mereka yang akhirnya membuat Ansin membatalkan rencananya tersebut. Kemudian Ling Yu pun mengalah untuk tidak ikut bersama mereka dan memilih meninggalkan rumah Ansin. Setelah Ling Yu pulang, Ansheng pun bicara dengan Ansin bahwa ia ingin adiknya untuk bercerita jika ada terjadi masalah, tetapi ia tidak akan memaksanya. Setelah itu Ansheng pun pulang. Di luar rumah ada rekan kerja Ansin yang mengetuk pintu mengirimkan makanan untuk Ansin. Ternyata itu adalah masakan Ling Yu yang pernah dimasakannya dulu untuknya.
Ansin pun menikmati makanan itu sampai habis tak tersisa. Di malam hari keluarga Ansheng makan bersama di meja makan dan Ansheng membahas sedikit mengenai Ansin. Sontak saja ayahnya kembali marah kepada Ansheng sebab masih terus membicarakan mengenai Ansin karena Ansin sudah mengacaukan pestanya dan mempermalukannya di depan banyak tamu. Dan Sin Er juga ikut-ikutan melarang Ansheng untuk membicarakan soal Ansin. Sementara Ansin bermimpi saat ia diusir oleh ayah Ansheng dari keluarga Gu. Saat Ansin terbangun ia melihat bahwa semua barang-barangnya sudah diangkut oleh penyewa rumah yang baru karena ia telat membayar sewa rumahnya. Ketika Ansheng mengetahui hal tersebut ia pun menawarkan adiknya itu untuk tinggal bersama di rumahnya. Ansin pun menyetujuinya sampai ia menemukan apartemen yang baru. Di sisi lain Ling Yu menahan diri untuk tidak menghubungi Ansin dan terkejut saat mendengar informasi dari Aili yang mengatakan bahwa Ansin sudah pindah. Ansin pun mengirimkan alamat barunya kepada Yuyu. Ling Yu membayangkan Ansin yang hanya tinggal berdua saja dengan Ansheng dan langsung ingin menemuinya tetapi Aili melarangnya agar dapat menunggu sampai Ansin pergi dulu dari apartemen itu. Ansin meminta kakaknya untuk berbelanja karena sahabatnya akan datang. Pada saat Ansheng berada di pusat perbelanjaan tanpa disengaja ia bertemu dengan Yuyu dan Yuyu pun seketika jatuh cinta kepadanya. Ling Yu pun mengunjungi Ansin di tempat tinggal barunya itu. Sesampainya di sana Yuyu memaksa untuk masuk dan membantu Ansin mengerjakan sesuatu. Kemudian Ling Yu pun menciumnya tetapi tiba-tiba saja ada benda yang terjatuh ke kepala Ling Yu. Sepulang berbelanja Yuyu sangat senang karena pria idamannya itu menuju ke gedung yang sama dengan yang akan ia tuju. Mereka pun berkenalan satu sama lain di dalam lift. Di dalam rumah Ling Yu berusaha membantu Ansin untuk mengancingi bajunya tetapi di saat yang bersamaan Ansheng pun masuk lalu terjadilah kesalahpahaman yang membuat Ansheng memukul Ling Yu. Ling Yu pun pergi meninggalkan tempat tinggal baru Ansin. Sementara Ansin mengobati tangan kakaknya yang terluka. Ansheng sangat bersikeras mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat Ling Yu lagi. Dan Ling Yu pun juga sedang diobati oleh Dr. Yishan didampingi Aili sekretaris Ling Yu yang selalu setia mendampinginya. Di malam hari Yuyu menanyakan kepada Ansin apakah kakaknya masih lajang karena ia menyukai kakaknya itu. Kemudian Ansin pun terkejut melihat pesan masuk dari Ling Yu tetapi ia hanya membalasnya satu kali kemudian ia tidak membalasnya lagi. Keesokan harinya Ling Yu mengantarkan masakannya lagi. Kali ini disertai dengan pesan cinta tetapi Ansheng malah membuang masakan itu. Di sisi lain Yishan menguping pembicaraan para karyawan yang sedang bergosip tentang hubungan Ling Yu dan Aili dan membuat Yishan menuntut Ling Yu dan tidak terima atas kabar yang tersebar itu karena ia menyukai Aili. Sin pun berpindah ke tempat kerja Ansin. Di sana rekan kerja Ansin mendapatkan hadiah mahal lagi. Kemudian Ansin melanjutkan pekerjaannya dengan mengantarkan paket untuk Ling Feng. Sesampainya di rumah Ling Feng ia meminta Ansin untuk masuk ke dalam dan ternyata ia telah menyiapkan sebuah kejutan bahkan Ling Feng juga menawarkan mobil dan villa kepada Ansin tetapi bukannya membuat Ansin senang malah membuat Ansin sangat kesal. Ketika Ansin akan meninggalkan tempat itu Ling Feng malah mengejarnya dan dengan santainya Ansin langsung menyemprotkan cairan lada ke mata Ling Feng. Kemudian Ansin pulang melewati jembatan dan sepanjang perjalanan ia dihibur oleh badut dan penyanyi, dan Ansin pun terlihat senang dan bahagia. Sesampainya Ansin di tempat ia bekerja tak disangka bahwa Ling Feng ternyata memberikan Ansin rating bagus di hari terakhirnya bekerja. Atasan beserta rekan-rekan kerja Ansin pun memberikan bunga dan hadiah untuk Ansin. Keesokan harinya Ling Feng masih terus menemui Ansin dan bersikeras memberinya hadiah tetapi Ansin tetap menolaknya dan mengatakan bukan karena Ling Feng memberi ulasan yang bagus saat pengantaran paket tadi sehingga membuat mereka bisa berteman. Tak berselang lama Ling Yu pun ada di sana. Ia pun memperingatkan Ling Feng untuk jangan macam-macam dengan Ansin dan kemudian Ling Yu pun membawa Ansin pulang. Setibanya mereka di dalam mobil Ling Yu membantu Ansin untuk memakai sabuk dan mereka pun sampai di parkiran apartemen dan yang terjadi adalah Ling Yu tidak membiarkan Ansin keluar dan mengunci pintu mobilnya. Di mobil Ling Yu pun protes kepada Ansin karena dia terlalu dekat dengan Ling Feng dan memintanya untuk tidak melakukan hal yang macam-macam bersama kakaknya itu tetapi Ansin malah membuat Ling Yu cemburu.
Ling Yu juga meminta kepada Ansin untuk tinggal bersama tetapi Ansin menolak ajakan itu. Saat Ansin sudah berada di apartemen ia pun mengirim pesan kepada Ling Yu dan Ling Yu pun membalas pesan itu dengan mengirimkan tanda love yang tentu saja membuat Ansin tersenyum bahagia. Di sisi lain Sin Er mengunjungi perusahaan Niwe. Di saat yang bersamaan ia tak sengaja bertemu dengan Ling Yu dan satu lift bersama. Di dalam lift ia menyapa Ling Yu. Kemudian Ling Yu menanyakan hadiah apa yang cocok untuk wanita dan Sin Er pun merekomendasikan parfum sebagai hadiah untuk Ansin. Sin pun berpindah ke perusahaan baru tempat Ansin bekerja. Ansin dibawa berkeliling oleh atasannya untuk melihat kantor barunya itu dan berkenalan dengan rekan-rekannya. Untuk merayakan pekerjaan barunya itu Ansin makan barbeque dengan kakaknya dan Yuyu tetapi tiba-tiba Ling Feng sudah memesan seluruh tempat itu untuk mereka dan ia pun datang untuk bergabung di acara tersebut. Tak berselang lama Ling Yu pun ada di sana. Pada saat Ling Yu membantu membakar daging tiba-tiba tangannya terluka. Ansin pun terlihat khawatir dan langsung melihat bagaimana keadaan tangan Ling Yu tersebut. Kemudian Ansin pun ingin membeli salep untuk mengobati tangan Ling Yu yang terluka itu tetapi Ling Yu pun ikut menemaninya dan tidak membiarkannya pergi sendiri. Di mobil ternyata Ling Yu punya obat-obatan dan meminta Ansin untuk menolongnya memberikan obat tersebut. Pada saat itu Ling Yu pun minta maaf kepada Ansin dan berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Akhirnya Ansin pun memaafkan Ling Yu tetapi ia malah mengecup kening serta pipi Ansin setiap kali Ansin ingin bicara dan membuat Ansin tersipu malu. Kemudian Ling Yu pun mengajak Ansin menemui orang tuanya di esok hari tetapi Ansin sendiri belum menerima Ling Yu untuk menjadi pacarnya. Ansin hanya menerima permintaan maaf Ling Yu dan Ling Yu pun terlihat pasrah dengan apa yang dikatakan Ansin. Maka akhirnya Ansin pun menerima Ling Yu untuk menjadi pacarnya. Kemudian mereka pun pergi dan meninggalkan yang lain di kafe tersebut. Sampai akhirnya karena sudah terlalu lama menunggu Ling Feng pun pergi. Pada saat itu tinggallah Ansheng dan Yuyu berdua di tempat tersebut. Yuyu terlihat senang dan kemudian menantang Ansheng untuk minum-minum tetapi ia kalah yang membuatnya menjadi mabuk. Ansheng pun mengantarkan Yuyu pulang ke rumah. Kemudian di saat Yuyu setengah sadar ia malah bertengkar dengan seseorang. Ansheng pun langsung menghampiri dan minta maaf karena sudah meninggalkannya sendiri. Keesokan harinya Ansin sangat senang karena mendapat hadiah parfum yang diberikan oleh Ling Yu. Kemudian mereka pun menuju rumah keluarga Ling. Di sana juga ada Ling Feng, Sin Er dan Ling Sheng. Ansin juga disambut oleh ibu Ling Yu tetapi Ling Feng dan Sin Er malah merendahkannya di hadapan ibu Ling Yu. Akhirnya ayah Ling Yu ikut bergabung bersama mereka dan ayahnya terlihat senang atas kehadiran Ansin. Ditambah lagi Ansin yang memberinya kuas milik Jinwan yaitu ibunya Ansin. Ternyata Sin Er juga tidak mau kalah ia pun memberikan sebuah lukisan tetapi ia salah dalam menjelaskan mengenai lukisan itu dan Ansinlah yang berhasil dengan benar menjelaskannya. Saat melihat hadiah yang diberikan Ansin Ling Tian ayah dari Ling Yu kembali mengingat kebaikan Jinwan kepada dirinya dan memikirkan bagaimana kehidupan mereka berdua bertahun-tahun ke belakang ini. Kemudian Ling Tian pun ingin memberikan hadiah kepada Ansin tapi sebelum Ansin membuka apa isi dari hadiah tersebut tetapi ia sudah menolaknya dengan baik. Akhirnya mereka pun melanjutkan makan bersama. Saat makan Ling Feng menyinggung tentang kedekatan Sin Er dan Ling Yu saat SMA dulu dan membuat semua terdiam tapi Ling Sheng mencairkan suasana dengan menyinggung jam tangan pasangan yang dipakai Ling Yu dan Ansin. Kemudian Ling Tian pun meminta kepada Ling Yu untuk terus menjaga Ansin. Di luar Ling Sheng mengatakan kepada Sin Er bahwa ia sengaja mengajak Sin Er untuk hadir di acara jamuan makan keluarganya walaupun Ling Yu ada di situ karena inilah pertama kalinya Sin Er menerima ajakan dari Ling Sheng. Di sisi lain ternyata Ling Feng menghancurkan acara kejutan yang akan diberikan untuk Ansin tetapi Ansin tidak masalah walaupun tempat itu sudah hancur berantakan karena ulah Ling Feng. Ling Yu memakaikan mahkota bunga yang sangat cantik kepada Ansin. Pada saat itu Ansin meminta Ling Yu untuk tidak menyembunyikan apa-apa lagi darinya. Ling Yu pun memutar sebuah lagu dan mereka pun berdansa. Ia meminta Ansin untuk tidak pergi darinya dan ingin mereka saling melupakan masa lalu yang buruk dan menciptakan kenangan baru di masa depan. Ling Tian merasa senang melihat mereka berdua yang sedang berdansa. Kemudian Ling Yu mengantarkan Ansin pulang tetapi pulang ke rumah lamanya.
Rumah itu diatur sedemikian rupa seperti dulu dan Ansin pun sangat bahagia saat melihatnya. Ternyata Ling Yu membelinya dan akan menyewakannya ke Ansin, namun masa sewa itu abadi dengan sebuah surat kontrak yang diberikan kepada Ansin. Ling Yu pun memeluknya dan mengatakan ini adalah awal dari hubungan mereka. Kemudian Ling Yu pun mengantarkan Ansin untuk kembali ke apartemennya, namun sesampainya mereka di parkiran, Ansheng sudah langsung menjemput adiknya itu. Pada saat Ansheng dan Ling Yu bertemu, Ansheng masih menunjukkan wajah tidak suka kepada Ling Yu, tetapi Ling Yu malah memperlihatkan jam tangan yang mereka pakai berdua dan mengartikan bahwa mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Ling Yu juga bersikap baik kepada saudara iparnya itu sampai memberikan pelukan selamat malam kepada mereka berdua. Di apartemen, Ansheng langsung mengajak adiknya itu untuk bicara apa yang sudah terjadi antara Ansin dan Ling Yu. Kemudian Ansin mengatakan bahwa itu semua terjadi karena sebuah perasaan. Ia juga mengatakan bahwa Ling Yu dan keluarganya adalah orang baik, maka kakaknya tidak usah terlalu khawatir akan hal itu. Dengan berat hati Ansheng pun memberikan kesempatan kepada Ansin untuk menjalani hubungannya, tetapi dengan syarat ketika Ling Yu menyakiti Ansin maka ia harus langsung memberitahukan kakaknya akan hal itu. Namun Ansheng merasa kecewa saat melihat Ansin yang sudah tidak memakai gelang yang ia berikan, ditambah lagi Ansin yang mengatakan bahwa ia akan pindah ke rumah lamanya. Pada saat yang bersamaan Ai Li pun datang untuk menjemput dan membantu kepindahan Ansin. Pada scene yang berbeda, Ansin sedang rapat bersama rekan kerjanya di perusahaan baru tempat ia bekerja. Di sana ia mengemukakan sebuah ide, tetapi hampir semua rekan kerjanya meragukan ide yang ia berikan, namun bos Ansin berbaik hati dengan menyerahkan kepada Ansin untuk mencari ide-ide terbaru lagi. Setelah rapat selesai, Ansin merasa sangat senang karena pacarnya datang untuk mengunjunginya sebelum akhirnya Ansin harus bekerja lembur pada hari itu. Keesokan paginya ternyata Ling Yu terus menunggu Ansin di depan gedung tempat Ansin bekerja. Ansin pun masuk ke dalam mobil dan Ling Yu memberikan Ansin sarapan pagi. Kemudian Ansin membalasnya dengan kecupan kasih sayang kepada Ling Yu karena apa yang sudah ia lakukan untuknya. Di sisi lain, Ansin senang ketika melihat komiknya berada di peringkat pertama, tetapi rekan kerjanya malah mengatakan bahwa ia mendapatkan peringkat pertama karena bantuan presiden perusahaan New Way yaitu Ling Yu. Ansin pun langsung bergegas pergi menemui Ling Yu untuk menanyakan kebenaran akan apa yang dikatakan oleh rekan kerjanya itu. Dan ternyata semua itu benar bahwa Ansin dapat bekerja di perusahaan komik itu berkat bantuan Ling Yu. Mendengar hal itu, Ansin merasa Ling Yu tidak menghargai usaha yang dilakukannya selama ini, sampai akhirnya Ansin meminta untuk berpisah dan menenangkan diri, tetapi Ling Yu menolaknya, namun tetap tidak bisa karena Ansin tetap pada keputusannya. Kemudian Ansin pulang ke rumah. Di sana Ansheng mencoba menenangkan adiknya yang sedang bersedih itu. Keesokan harinya Ansin bekerja seperti biasa. Di sana ia mendapatkan sebuah pesan masuk dari seseorang yang mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan alamat Yugo. Kemudian Ansin bergegas memberitahu Ansheng bahwa ia sudah menemukan alamat Yugo, tetapi setelah Ansin mengatakan hal itu kepada kakaknya, ia langsung tidak dapat dihubungi dan membuat Ansheng menjadi sangat khawatir. Di sisi lain, Ling Yu menunggu di depan gedung seperti biasa, namun Ansin tidak kunjung keluar sampai Ling Yu bertanya kepada rekan kerja Ansin dan mereka pun menjawab bahwa Ansin sedang pergi keluar untuk mengunjungi teman lamanya di desa Bishu, dan Ai Li pun mengatakan bahwa Yugo berada di desa Bishu itu. Sesampainya Ansin di sana, Yugo sudah siap untuk menyerang Ansin. Pada saat yang bersamaan Ling Yu pun mendatangi Ansin sebelum akhirnya mereka masuk ke rumah Yugo yang ternyata sudah kosong. Ling Yu pun mengajak Ansin untuk pulang. Di tengah badai bensin mobil mereka pun habis, yang akhirnya membuat mereka harus mengunjungi penginapan dan terpaksa menyewa satu kamar yang ternyata khusus untuk pasangan karena di penginapan itu hanya tersisa satu kamar saja. Sesampainya mereka di kamar, Ling Yu yang seharusnya tidur di lantai namun ia malah melompat ke ranjang karena ada kecoa. Akhirnya Ansin pun mengizinkan Ling Yu untuk tidur di kasur bersamanya, namun ia membatasi dengan bantal dan membuat Ling Yu berjanji tidak akan melintasinya. Ling Yu pun minta maaf kepada Ansin atas apa yang sudah terjadi, lalu ia menyingkirkan bantal pembatas itu, dan mereka pun melanjutkan pembicaraan bahwa mereka akan berusaha memahami satu sama lain.
Kemudian Ling Yu meminta kesempatan kembali kepada Ansin dan akhirnya Ansin dan Ling Yu pun menghabiskan malam itu dengan penuh cinta.